Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmatnya. Hari ini kita berjumpa kembali setelah sekian lama tidak berjumpa karena pandemi atau corona yang melanda di seluruh dunia. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian semua sehat walafiat sehingga dapat melakukan proses pembelajaran hari ini dengan baik. Bapak ucapkan selamat atas kenaikan kalian di kelas 11. Untuk pertemuan kali ini, di kelas 11 ini, kita nanti akan berbicara tentang topik baru, yaitu negara-negara Hindu-Buddha dan Islam yang bersifat maritim yang ada di Indonesia. Baik, kita langsung saja menuju ke materi untuk bab pertama ini. Kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha dan Islam. Kerajaan-kerajaan maritim bercorak Hindu-Buddha nanti akan apa yang kita bahas tadi dibedakan dalam 3 bahasan, yaitu kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha, kerajaan maritim yang bercorak Islam, dan pengaruhnya kerajaan-kerajaan tersebut yang ada di Indonesia. Kerajaan-kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha, yaitu yang akan kita bahas nanti meliputi kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram kuno, Kediri, Singosari, dan kerajaan Majapahit. Namun untuk pembahasan hari ini, Bapak ingatkan buat kalian semuanya, mungkin nanti kita tidak sesuai persis dengan yang ada dalam buku panduan kita. Ini menjadi wawasan dan menambah pemahaman kita terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Apa keterkaitan antara gambar yang ada di layar kalian? Masih ingat? Mungkin di kelas 1 pernah kita bahas apa ini, yaitu Zupa. Beberapa fakta terkait Kerajaan Kutai antara lain, keberadaan Kerajaan Kutai dipelajari dari penemuan Zupa, seperti yang ada dalam gambar yang telah kalian saksikan. Kutai merupakan kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Raja-raja terkemuka yang memerintah Kutai yaitu Kudungga sebagai raja pertama, Aswawarman sebagai putranya, dan raja yang terkenal adalah Mulawarman. Aktivitas ekonomi tergantung pada keberadaan Sungai Mahakam, serta kehidupan budaya ditandai dengan pelaksanaan upacara Pratyastoma. Untuk kerajaan Kutai ini nanti, untuk lebih lanjut, lebih luas, kalian pelajari lagi betapa makmurnya kerajaan Kutai ini dibuktikan nanti dengan kemajuan dalam membuat persembahan berkaitan dengan kaitan keagamaannya. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Perhatikan peta wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara yang ada di wilayah Jawa Barat. Sumber-sumbernya nanti meliputi prasasti dan berita. Prasasti nanti meliputi Ciaruten, kebun kopi, jambu, tugu, pasir awi, Muara, Cianten, dan Lebak. Sedangkan sumber berita, yaitu berita dari Cina, yang dibawa oleh Fa Hien. Berdasarkan prasasti Ciaruten, raja terkenal yang memerintah Kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya, yang berada di wilayah Sumatera. Perhatikan, Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha terbesar di Indonesia, mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Bala Putradewa dan menguasai aktivitas perekonomian di sekitar Selat Malaka, Tanah Genting Kera, dan Selat Sunda. Beberapa peninggalan yang dapat ditemukan hingga saat ini di antara lain Candi Muara Jambi, Candi Muara Takus, dan Candi Yaru Bahar. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno nanti terdiri dari 2 dinasti, yaitu Sanjaya ketika masih memeluk agama Hindu,
dan dinasti Sailendra pada masa Buddha, yang nanti melahirkan keturunan yang disebut dengan Rakai Pikatan. Keberadaan dua dinasti seperti pada Bagan menunjukkan masyarakat Mataram kuno menjunjung tinggi toleransi. Kondisi tersebut dibuktikan dengan keberadaan beberapa candi yang berbeda corak dan lokasinya berdekatan. Contoh, Candi Prambanan yang bercorak Hindu dan Candi Sewu yang bercorak Buddha. Sekitar abad 10 terjadi bencana gunung meletus di Mataram kuno. Dampaknya, Empu Sendok memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa, yaitu Jawa Tengah, beralih ke Jawa Timur, dan membentuk dinasti baru, yaitu dinasti Isyana, dan mendirikan kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Kediri. Pada akhir kekuasaan Raja Erlangga, wilayah kerajaan Medang Kamulan dibagi menjadi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala. Dan sepeninggal Raja Erlangga, kedua kerajaan ini mengalami perang saudara. Dalam perkembangannya, Panjalu berhasil mengalahkan kerajaan Jenggala, dan kemenangan Panjalu atas Jenggala pada tahun 1052 Masehi menandai lahirnya kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Samarawijaya. Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Jayabaya. Pada masa itu, wilayah kekuasaan Kediri meliputi seluruh bekas wilayah kerajaan Medang Kamulan. Selain itu, Kediri berhasil menguasai kembali Jenggala atau Panjalu Jayati. Kediri juga menghasilkan banyak karya sastra yang nanti coba kalian cari dalam materi yang ada selanjutnya. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok tahun 1222 Masehi setelah berhasil mengalahkan Kertajaya dari kerajaan Kediri. Masa pemerintahan Ken Arok diwarnai dengan intrik politik berturut-turut dengan penguasanya, yaitu Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, dan Kertanegara. Dan kerajaan Singasari nanti mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. Dan pada masa pemerintahannya, Kertanegara berusaha memperluas wilayah Singasari sampai ke luar Pulau Jawa dengan gagasan Cakrawala Mandala. Pada tahun 1275 Masehi, Kertanegara mengirim pasukan ke wilayah Sumatera yang dikenal dengan istilah Ekspedisi Pamalayu. Masa pemerintahan Kertanegara juga menandai keruntuhan kerajaan Singasari. Kerajaan Majapahit. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara dari Singasari 1293 Masehi. Raden Wijaya menempatkan dirinya menjadi Raja Majapahit dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Perhatikan kekuasaan yang ada di sana. Peta di samping merupakan wilayah kerajaan Majapahit pada masa kejayaan Majapahit dicapai pada masa Hayam Wuruk. Dalam kitab Negara Kertagama dijelaskan bahwa pada tahun 1357 Masehi, hampir seluruh wilayah Nusantara berhasil disatukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk di bawah kekuasaan Majapahit. Kerajaan maritim yang bercorak Islam. Ada Perlak, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Mataram Islam, Banten, Goa Talo, Banjar, dan Ternate Tidore. Kerajaan Perlak, beberapa ahli menyatakan merupakan kerajaan Islam di Indonesia, didirikan oleh Sultan Alaidin Syekh Maulana Abdul Aziz pada tahun 840 Masehi. Berdasarkan peta yang ada di gambar, diketahui bahwa perekonomian Perlak tergantung pada perdagangan di pesisir utara Sumatera. Samudra Pasai, Malik As-Saleh, Marasilu atau Malik As-Saleh merupakan pendiri kerajaan Samudra Pasai. Dan pada masa ini, Malik As-Saleh berusaha menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan agama Islam di Sumatera bagian utara. Letak Samudra Pasai yang strategis di tepi Selat Malaka memungkinkan kerajaan Samudra Pasai mengembangkan perekonomian berbasis perdagangan laut. Aceh Darussalam mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selama memerintah, Sultan Iskandar Muda selalu berseteru dengan Portugis. Lada merupakan komoditas perdagangan utama dari Aceh,
dan kekayaan diperoleh dari aktivitas monopoli perdagangan lada di Selat Malaka. Kehidupan masyarakat Aceh diatur berdasarkan hukum dan syariat Islam. Dibagi menjadi dua golongan, bergelar Tengku dan Teuku. Tengku untuk golongan ulama, Teuku untuk bangsawan. Kerajaan Demak. Demak didirikan oleh Raden Patah, menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa, terletak di pesisir utara Jawa, dan perekonomian Demak menitik beratkan pada aktivitas perdagangan maritim dan agraris. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan pada abad ke-16. Perhatikan dalam peta wilayah yang berhasil dikuasai oleh Mataram. Mataram Islam mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung. Dia 2 kali menyerang VOC di Batavia, yaitu tahun 1628 dan 1629, dan mempelopori pesatnya kebudayaan Mataram. Apa saja peninggalannya? Silakan kalian nanti pelajari untuk mencari wawasan lebih jauh. Selanjutnya Kerajaan Banten. Merupakan pelabuhan penting yang terletak di bagian barat Pulau Jawa, strategis, diperebutkan oleh banyak pihak yang memiliki kepentingan ekonomi. Kejayaannya berlangsung pada masa Sultan Agung Tirtayasa. Kerajaan Goa Talo. Kehidupan politiknya, raja terkenal Goa Talo adalah Sultan Hasanuddin, yang selalu terlibat konfrontasi dengan VOC. Kehidupan ekonominya merupakan bandar perdagangan rempah terbesar di Indonesia Timur dan memiliki hukum perdagangan yang bersifat mengikat. Kehidupan sosialnya menganut sistem feodal. Rakyat sangat setia terhadap raja. Kerajaan Banjar didirikan dengan bantuan Kerajaan Demak. Raja terbesarnya Sultan Musta'in Billah. Aktivitas ekonomi terpusat di tepi Sungai Nagara. Susunan masyarakatnya berbentuk segitiga piramid. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kehidupan politik merupakan 2 kerajaan yang sebelumnya bersaing di Maluku dan akhirnya bersekutu dan mengusir Portugis dari Maluku. Kehidupan ekonominya ada persekutuan Ulili Siwa dan Ulili Lima sebagai bentuk persaingan. Cengkeh dan pala merupakan komoditas terkenal. Kehidupan sosialnya menerapkan syariat Islam dengan melibatkan ulama kerajaan dan menerapkan toleransi terhadap pemeluk agama selain Islam. Pengaruh kerajaan-kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha dan Islam. Pengaruh kerajaan itu meliputi politik dan pemerintahan, ekonomi, serta sosial. Perhatikan yang ada di layar kalian. Kesenian meliputi candi, kerajaan, patung, dan relief. Pengaruh kerajaan Islam meliputi pemerintahan, yaitu penyebutan kerajaan berubah menjadi kesultanan atau kesunanan. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja atau sultan dibantu lembaga penasihat yang dikenal dengan sebutan majelis lama. Ekonominya, penerapan pajak dan bea cukai, serta keberadaan sistem saham untuk membagi keuntungan dalam aktivitas perdagangan. Seni dan budaya, upacara grebek, keraton, kitab, masjid. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya nanti akan kalian lihat tugas-tugas yang perlu kalian kerjakan, yang akan Bapak kirimkan lewat Edmodo, yang harus kalian kerjakan dan di print out, dikumpulkan di sekolah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.